Hai, welcome back to my channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Hari ini kita akan bahas satu kisah cinta lagi, tapi bukan mengenai yang happy-happy. Kita akan bahas yang bikin empet. Dari pertanyaan aku yang udah aku upload di sini, di post yang ini di Instagram, ada nggak yang pernah putus atau diputusin pacar dengan alasan yang nggak banget atau bikin empet? So, aku udah merangkum. Kita akan ceritain 5 cerita yang menurut aku cukup bikin empet alasan orang diputusin atau mutusin pacarnya. Here we go. Oke, ini kisah yang pertama. Ini adalah cerita sejuta umat dari Yosita Hapsari. Kelihatan ini adalah komen pertama. Langsung dia komen di saat aku post foto itu, pertanyaan tersebut. Dan Yosita Hapsari bilang di sini adalah, ya teman-teman juga udah bisa baca kan di layar kan, kamu terlalu baik buat aku. Ada gitunya. Oke, langsung aku jawab di tempat, klasik. Gitu juga. Oke, pertanyaannya ya, kalau misalkan kita putusin orang dengan alasan kamu terlalu baik buat aku. Jadi emangnya kamu cari yang sebaik apa? Yang kurang baik dikit boleh nawar atau gimana gitu kan? Dan pertanyaannya sebenarnya, bukannya kita kalau misalkan dapet pasangan yang terlalu baik itu harus disyukuri ya? Apakah ada di antara kita yang mau mendapatkan pasangan yang kurang baik? Ya, oke, itu misteri kehidupan lah ya. Mungkin teman-teman bisa punya komen di bawah, punya alasan lain yang memberikan aku penerangan. Mau gue tulis di komen. Oke. Kisah yang kedua dari Devin98. Bukan diputusin sih waktu dulu, cuma dijauhin aja pas udah deket. Gara-gara dulu gendut sekali. Oke, aku juga dulu gendut. Gak berbentuk plus doi memilih untuk fokus fangirling opa-opa Korea. Oke. Alhasil diet ketat deh waktu itu. Pas udah kurusan, ceritain progres, ceritain hasil, nggak digubris sama sekali. Tapi nggak apa-apa, it was one of the best thing ever happen. Maksudnya apa bro? The best thing apanya bro kok kayak gini bro? Tanpa itu nggak pernah memulai untuk diet dan mengerti seputar sport and weight loss. Oh bagus, ini Devin berarti tipe pria yang positive thinking ya. Dia merasa ini blessing in disguise gitu loh. Tapi come on gitu loh. Kalau misalkan aku rasa itu cuman alasan aja dia. Susah juga ya. Apa mungkin dia emang mau nyari orang Korea asli kali buat pacarnya gitu kan? Fangirling opa-opa Korea. Ya buat para wanita-wanita, aku sih terutama fans-fans opa-opa Korea, aku nggak menyalahkan, silahkan gitu loh kalau selama film itu bisa menghibur kamu. Tapi please, jangan jadikan standar opa-opa Korea yang di film terutama itu ke kriteria bagaimana kamu mencari pasangan hidup atau pacar dulu deh gitu loh. Kamu nggak akan ketemu sayangku. Masalah gini deh, misalkan ada satu skenario, oke? Lagi hujan nih, kayak sekarang lagi hujan. Terus tiba-tiba misalkan ceweknya lagi nolak cowok ini, cowoknya lagi ngejar-ngejar nih. Dia bawa bunga, dia sujud di depan rumahnya, bunganya tuh udah plotek-plotek lah, udah layu-layu karena kena hujan, rambutnya dari klimis kayak gini nih, sampai udah begini-begini semua kan. Terus dia, annyeonghaseyo gitu. Bukan annyeonghaseyo ya, apa sih? I love you apa sih bahasa Koreanya? Aduh ya itulah pokoknya lah gitu loh. Terus udah gitu, pas tuh kamu nonton, nggak banyak di antara kalian pasti so sweet banget. Oke. Kalau kamu bilang itu so sweet, bayangin kalau kisah itu terjadi di depan rumah kamu sekarang dan kamu nggak suka sama cowoknya, terus kamu bilang dia so sweet juga, atau kamu gila gitu, atau misalkan kamu telepon security untuk segera ya usir dia dari depan rumah kamu, ya kan? Itu kan contoh yang nggak real gitu loh. Udah lanjut. Kisah yang ketiga dari Lorencias. Ini adiknya Putri Indonesia panutanku ini, adiknya Kesha Waro. Pernahkah aku diputusin? Berani-beraninya dia putusin calon the next putri ya. Pacaran cuma sehari doang, alasannya karena dia pelarian aja soalnya dia lagi marahan sama pacarnya. Wow. Oke, ini buat mantannya Loren. Coba ya kalau kamu nonton ya mungkin jadi pengalaman kamu yang dulu. Coba kamu refleksiin lagi ya. Berarti kamu soalnya dia lagi marahan sama pacarnya. Berarti kamu jadian sama orang, kamu nembak orang di saat kamu belum putus sama orang. Kamu jadian di saat kamu masih jadian. Itu kan. Oke, ini sebenarnya aku belajar sih. Ya mungkin ya di sini aku juga. Ya aku nggak bilang aku playboy gitu. Cuma mungkin kalau misalnya emang ada yang pernah tersakiti, aku minta maaf juga gitu loh.
Tapi masalah gini, satu hal yang aku belajar ya gini loh. Kamu jangan korbankan perasaan orang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Gitu loh. Kan kesian gitu. Ya kamu merasa diri kamu udah tersakiti, nggak usah lah ajak-ajak orang lain yang sebenarnya nggak punya sangkut pautnya sama kamu. Oke, ini cerita yang keempat dari Tesara.aw. Ini Kak Adel nih, bosnya OVJ nih. Putus gara-gara aku ulangan remet, tapi dia nggak, karena dia terlalu pinter buat aku. Oke, buat Kak Adel, aku pengen nanya sebenarnya ini yang mutusin siapa? Kalau misalkan dia yang mutusin nih, ya, mohon maaf, tanya ke dia. Bro, lu nyari pacar atau guru les? Gile bener-bener. Kalau misalkan justru nih ya, menurut aku nih ya, kalau kita ini lagi PDKT mau ngegebet orang, yang satu jelek satu enggak, ya udah nih kesempatan modus belajar bareng. Kapan lagi kan kita pacaran dengan tema yang mendidik seperti itu di depan calon mertua, belajar bareng ya, apa bareng gitu loh. Ya tapi kalau misalkan Kak Adel yang putusin, ya udah, kayaknya sih tahu nih kepincut sama koko-koko yang kemarin datang ke OVJ ya. Yang waktu dihipnotis ngaku itu. Oke, kita lanjut ya. Cerita yang berikutnya, cerita yang terakhir, yang kelima. Dari Anggri Susanto. Sebelum negara api menyerang, gue mutusin mantan gue. Berarti dia yang mutusin nih. Karena doi ribet ngajak merit mulu. Terus gue bilang kita break aja. Breaknya keterusan sampai sekarang. Terus emotikonnya gini. Ya, gitu. Ya sebenarnya sih buat kita para pria memang rada-rada nightmare juga sih kalau ditodong. Bukannya nggak boleh nanya gitu, boleh nanya kapan kita mau merit, tapi kalau tiap hari tanya mulu itu buat kita juga nightmare sih sebenarnya. Karena ya aku nggak tahu ya cowok-cowok di luar sana gimana. Cuma kalau kita kan mungkin sebagai lelaki merasa kita harus punya persiapan mental dan finansial dan lain-lain gitu loh. Ya kan kita nggak mungkin kan kasih anak orang makan pakai cinta gitu loh. Ya kita harus biar bagaimanapun harus ada yang real lah gimana. Ya cuma kalau misalkan buat bro gimana? Sekarang udah perjuangannya udah menghasilkan hasil belum? Udah yakin belum? Kalau emang udah sekarang udah merasa lebih baik dan siap untuk menikah, ya udah merasa belum dia orang yang tepat. Ya kalau misalkan merasa dia orang tepat, ya coba ditanya dong. Kalau enggak ya gimana? Ya breaknya keterusan, bahkan jangan sampai aja sedih gara-gara kesalip sama orang lain. Gitu. Alright, so guys itu dia 5 kisah yang cukup unik. Apa teman-teman punya kisah juga bagaimana cara kalian diputusin atau mutusin dengan alasan yang enggak banget? Silahkan tulis di komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Ya namanya hidup ya guys, kita selalu ingin mencari yang terbaik. Tapi pastikanlah kita pun juga menjadi seseorang yang terbaik. Jadi jangan bilang kita mau dapat yang terbaik kalau kitanya pun nggak menjadi yang terbaik dari diri kita gitu. Dan jangan korbankan perasaan orang lain yang lalu biarlah berlalu. Maksudnya jadi pelajaran ya ke depannya sebisa mungkin. Hargailah perasaan orang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you. Bye-bye.